Beginilah kondisi terakhir dari Tanggul Muara Baru Penjaringan yang dipenuhi sampah sejak kemarin. Tumpukan sampah yang didominasi plastik, kayu, dan berbagai limbah rumah tangga menyebar hampir di seluruh bagian tanggul yang berdampingan dengan pelabuhan perikanan Samudra Nizam Zahman dan pemukiman warga. Warga sekitar menyebut kondisi ini telah terjadi sejak 6 bulan terakhir. Dan sampah-sampah yang berada di aliran air Tanggul Muara Baru ini bukanlah sampah warga sekitar, melainkan sampah kiriman atau sampah yang terbawa oleh arus laut. Sampah yang terus menumpuk memunculkan bau tidak sedap berhari-hari hingga mengganggu warga. Bahkan saat hujan beberapa hari lalu, air dari tanggul meluap dan membawa sampah ke kawasan pelelangan ikan dan pemukiman. Dari 6 bulan, Pak. Ya, waktu masih ini nggak ada sampah-sampah, mah ada banyak orang mancing. Jadi enak mancingnya, nggak ada sampah. Kalau sekarang udah banjir, jadi banyak sampahnya, malas orang mancing. Pak, kalau boleh tahu, dari 6 bulan kemarin, itu kondisinya itu apakah terlihat air ini atau semuanya sampah? Semuanya sampah, jadi air nggak kelihatan air dengan ketutup dengan sampah. Sampah dari laut, dari belakang-belakang ini penuh dengan sampah. Warga berharap proses pembersihan yang telah dilakukan oleh dinas terkait dalam beberapa hari terakhir bisa membuat kawasan Tanggul Muara Baru bersih dari sampah dan tidak menimbulkan gangguan kesehatan bagi warga. Dari Jakarta, Steven Patinama dan Yudi Richard, iNews melaporkan. Dan pemirsa, seperti apakah situasi terkini di Muara Baru, Jakarta Utara siang ini? Sudah ada rekan kami, jurnalis iNews Hendri Aprila di sana. Selamat siang rekan Hendri, apakah pembersihan sampah masih terus dilakukan hingga siang ini di sana? Ya, kalau untuk pembersihan sampah maksud kami, Pram dan juga pemirsa, saat ini kami memantau bahwa sejak pagi hari tadi sudah dimulai pembersihan sampah yang dikerahkan oleh pemerintah Provinsi Jakarta, yakni Dinas Lingkungan Hidup ataupun DLH Jakarta Utara. Dan juga kalau kami lihat bersama dengan juru kamera kami, sejumlah petugas yang jumlahnya mencapai 120 ini sudah dikerahkan sejak kemarin karena prosesnya ini akan dilakukan selama 1 minggu ke depan. Tidak hanya petugas, namun juga menggunakan satu alat berat yakni eskavator untuk mempercepat proses dari pengangkatan sampah-sampah. Kalau kami lihat, Pram dan juga pemirsa, sampah-sampah ini didominasi oleh sampah-sampah rumah tangga dan sejumlah sampah-sampah plastik yang kemudian ini sudah menumpuk sekiranya 6 bulan lamanya. Bahkan masyarakat sekitar pun juga menyebutkan ini sangat mengganggu, bahkan tidak hanya mencemari lingkungan saja, namun juga menyebabkan ataupun mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Tidak hanya itu, mereka juga menyebutkan ini juga menjadi potensi adanya penyakit-penyakit baru karena mengingat masih ada sejumlah anak kecil yang juga tinggal dari sekitaran dari tanggul perairan Muara Baru itu sendiri. Dan tidak hanya itu, Pram dan juga pemirsa, kalau memang kami lihat ini sampahnya memang kami juga menerima informasi, maksud kami ini tidak sampahnya berasal dari TPS ataupun TPS ilegal yang mereka tidak tahu bahwa sampah-sampah ini berasal dari mana. Bahkan disebutkan juga ini biasanya menjadi tempat pemancingan ataupun warga sekitar biasanya melakukan mancing, namun untuk saat ini dipenuhi oleh sampah. Dan dalam hal ini tentunya pemerintah Provinsi DKI Jakarta merespon cepat adanya keluhan dari masyarakat dari perairan Muara Baru itu sendiri bahwa tumpukan-tumpukan sampah ini sangat mengganggu dan juga mencemari lingkungan di sekitaran dari Muara Baru, sehingga langsung dilakukan penanganan untuk dikerahkannya sejumlah dinas lingkungan hidup untuk melakukan pembersihan area sampah-sampah yang berada di tanggul perairan Muara Baru itu sendiri. Pram, sementara kalau kami pantau sampai sejauh ini masih terus dilakukan pembersihan oleh Dinas Lingkungan Hidup, dan masyarakat pun ini sampai sejauh ini terus mengeluhkan kepada kami, berharap bahwa dalam hal ini bisa kami sampaikan dan juga bisa tersampaikan juga kepada pemerintah Provinsi Jakarta agar terus dilakukan pembersihan secara rutin, tidak hanya pembersihan untuk saat ini saja ataupun dilakukan 1 minggu ke depan, namun juga bisa dilakukan secara berkala agar sampah-sampah yang berada di perairan ataupun tanggul perairan Muara Baru ini bisa teratasi. Sementara Pram, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, Hendri Aprila melaporkan langsung dari Muara Baru, Jakarta Utara. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, jumlah sampah yang terus membludak dan tak mampu dikelola 100% membuat pemerintah menetapkan status darurat sampah nasional. Masyarakat juga diminta mengelola sampah sendiri untuk menekan jumlah sampah dan menjaga kelestarian lingkungan.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrofik menetapkan status darurat sampah nasional. Hal ini disampaikan Hanif dalam rapat koordinasi lingkungan hidup bersama DPRD Kabupaten se-Indonesia di Jakarta Rabu lalu. Hanif menekankan banyak kabupaten dan kota belum mampu mengimbangi laju sampah yang mencapai lebih dari 143.000 ton per hari. Pemerintah targetkan 100% sampah terkelola pada 2029. Namun faktanya, saat ini baru sekitar 24% yang berhasil dikelola. Sehingga persoalan sampah tidak bisa lagi hanya dipikul pemerintah pusat. Maka diperlukan keberanian politik dan kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat. Di sisi lain, masyarakat sudah harus mampu mengelola sampah rumah tangganya sendiri dengan memilah sampah dan membuangnya di tempat semestinya. Selain itu, berupaya hidup minim sampah dengan menghabiskan makanan, tidak membeli barang yang kurang bermanfaat, serta mengurangi penggunaan bahan kimia dan plastik. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, banjir masih menggenangi sejumlah titik di Pati, Jawa Tengah. Di Desa Ngurenrejo, dari Jaksa, banjir setinggi 1,5 meter merendam belasan hektar lahan pertanian bawang merah hingga terpaksa dipanen lebih awal. Banjir menenggelamkan hektaran lahan pertanian bawang merah warga Desa Ngurenrejo, Kecamatan Hudari Jaksa, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Petani terpaksa memanen lebih awal tanaman mereka untuk menghindari kerugian besar apabila bawang-bawang tersebut membusuk akibat terendam banjir dan tidak dapat dijual sama sekali. Para petani bahkan menggunakan terpal dan alat bantu untuk bisa memanen bawang merah yang ditanam. Petani pun harus merelakan lahan seluas 15 hektar bawang merah terjual dengan harga seadanya. Meskipun harga jual bawang merah normal di pasaran yang mencapai angka Rp28.000 per kilogramnya. Ya sudah umur, sudah ada banjir dari tengkulak. Ya, kira-kira kurang 2-3 sampai minggu sudah panen. Sampai berapa luasan Pak ini Pak? Kira-kira 15, dihitung 15 hektar. Banjir yang merendam area pertanian bawang merah ini sudah berlangsung sejak 5 hari yang lalu, yang mencapai ketinggian hingga 1,5 meter. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan.